Ya, selamat malam para sahabat. Ada orang bertanya kepada saya tentang beberapa hal. Apa yang ada di dalam pikirannya berkenaan tentang Tuhan. Pertanyaannya itu ada kurang lebih 12. Cuma nanti kita rangkum pertanyaannya dari 12 pertanyaan karena masih berhubungan, dekat-dekat hubungannya, masih seputar tentang Tuhan. Dia bertanya tuh, yang pertama, mengapa harus ada Tuhan gitu kan. Sebenarnya kalau ditanya mengapa harus ada Tuhan, ya kalaupun ada, mana barangnya kan gitu. Kalau ditanya kenapa harus ada Tuhan, yang menyatakan Tuhan itu ada siapa gitu. Kalaupun ada, mana barangnya. Tapi kenyataannya Tuhan itu memang ada kan. Nah, bagaimana membuktikan bahwa Tuhan itu ada atau tidak ada? Kadang terkata ada, kadang juga bisa bilang tidak ada. Sebenarnya kan tergantung bagaimana seseorang memahami tentang Tuhan itu sendiri. Ketika Anda sudah memahami tentang Tuhan, berarti yang Anda pahami itu Tuhan dalam dimensi apa, sehingga Anda bisa menjelaskan bahwa Tuhan itu seperti apa. Kadang kita pisahkan dulu mengenai Tuhan itu dalam dimensi objek gitu kan. Kalau berbicara Tuhan dalam dimensi objek, berarti kan memang sesuatu objek pasti harus ada wujudnya, harus ada pembuktiannya, dan ada satu barangnya. Nah, kadang pembuktiannya bahwa keberadaannya itu bisa dikatakan ada, tapi kenyataannya untuk wujudnya itu tidak bisa diwujudkan seperti apa, karena dimensi orang, cara berpikir Tuhan ini yang harus dirubah dulu gitu loh. Pada hakikatnya Tuhan itu seolah-olah dalam pengertian umum ya, bahwa Tuhan itu adalah objek atau sosok yang harus memunculkan satu penggambaran bahwa objeknya adalah begini. Tapi kalau ditematkan bahwa Tuhan itu adalah begini, pun kenyataannya tidak ada yang pernah melihat secara langsung tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah begini. Nah, umumnya manusia itu menciptakan suatu imajinasi atau imajiner tentang keberadaan Tuhan itu, sehingga Tuhan itu dimunculkan dalam sebuah simbol simbolik. Ya, ada simbol karikatur, ada simbol tulisan, ada simbol huruf, ada simbol huruf, ada simbol-simbol kebendaan. Apa yang menjadi objek-objek yang pernah dilihat oleh manusia itu dalam penggambaran imajinasi atau wujud yang dia lihat secara nyata. Jadi diilustrasikan itu seperti itu. Nah, karena ketidakmampuan manusia untuk melihat atau bahkan mengimajinasikan sekalipun tentang Tuhan, maka keterbatasan itu yang memaksa otak manusia untuk mencari objek-objek yang menurut mereka penggambaran sesuai dengan prasangka mereka gitu lah. Oh, mungkin begini kali ya, oh mungkin begitu kali ya, oh mungkin begini kali ya. Jadi ya wajar-wajar aja kalau hari ini manusia akhirnya sampai detik ini tidak pernah bisa mengimajinasikan atau bahkan membuat imajiner tentang Tuhan, karena memang sesuatu yang kalau bisa dibilang dalam otak manusia ini sendiri abstrak gitu. Tapi kalau saya bisa ditanya untuk mengilustrasikan, saya bisa mengilustrasikan tentang Tuhan. Bahkan dari bentuk yang bagaimanapun saya bisa mengimajinerkan, walaupun bisa dikatakan itu sebagai suatu persepsi ya. Tapi kira-kira dengan persepsi yang nanti saya wujudkan itu Anda membenarkan tidak, atau rasional tidak, atau masuk akal atau tidak, itu kembali lagi kepada Anda sendiri gitu kan. Nah, tinggal nanti bagaimana kita perbandingkan antara imajiner Tuhan menurut cara pandang orang banyak dengan imajiner Tuhan dalam dimensi rasionalitas gitu kan. Artinya lu membenarkan nggak gitu statement tentang imajiner Tuhan dalam dimensi sosok atau wujudnya. Nah, kembali lagi bahwa
Tuhan itu, mengapa Tuhan harus ada gitu loh. Lagi, mengapa Tuhan harus ada? Ya kalaupun tidak dibilang ada, pasti dipertanyakan wujudnya. Kalau dibilang Tuhan itu tidak ada, toh nyatanya ada ciptaannya. Karena kita tidak bisa menciptakan apa yang diciptakan, apa yang dia ciptakan, nggak bisa. Ya, contoh paling dasar adalah manusia itu sendiri. Kita menciptakan manusia lain nggak bisa. Kalau membuat dalam dimensi berhubungan atau berkembang biak, ya jelas memang fitrahnya itu seperti itu. Artinya bahwa terjadinya makhluk baru atau manusia baru, ya harus pertemuan antara sperma dengan sel telur, gitu kan? Ya cuma kalau ditanya, nah manusia yang laki-laki awalnya yang bagaimana, apa tiba-tiba munculnya begitu? Begitupun juga wanita yang perempuan, bagaimana wujudnya, munculnya, kok tiba-tiba begitu, gitu kan? Nah itu kembali lagi bahwa sebenarnya dalam konsep penciptaan alam dan penciptaan manusia ini bisa menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan manusia itu, ya kan? Nah kembali lagi bahwa mengapa harus ada Tuhan gitu loh. Nah kalau pertanyaannya seperti ini, mengapa harus ada Tuhan, tadi kita mencoba memberikan ilustrasi tentang Tuhan dalam dimensi objek, bahwa pada hakikatnya dimensi Tuhan tidak bisa diobjekkan, karena benturan ketika sesuatu yang begitu katakan abstrak gitu terus jadikan objek. Karena kalau dimunculkan objek, apa objek ini? Bukan. Apa objek ini? Bukan. Apakah objek ini? Bukan. Nah, akhirnya tidak akan pernah ada sesuatu yang bisa menyerupai dengan dia, gitu loh bahasanya. Jangankan menyerupai, ya diimajinasikan. Kemampuan manusia itu dalam mengimajinasikan sesuatu yang katakan tidak ada dalam benaknya, tidak ada dalam pikiran, wujud ilustrasi itu bisa dimunculkan, gitu kan? Sesuatu yang kayak kita nggak pernah berpikir bahwa dulu di zamannya Adam sekalipun ya katakan ya, untuk berbicara tentang handphone itu tidak ada dalam benak kita, gitu. Dalam pikiran untuk bahwa adanya telepon genggam itu belum terfikirkan, bahkan terimajinasikan aja tidak. Tapi dengan berjalannya waktu, bahwa imajinasi handphone itu tumbuh, artinya berkembang cara berpikir otak manusia yang membuat kondisi daripada zaman memaksa seseorang itu mendapatkan suatu imajinasi yang akhirnya memunculkan bagaimana membuat sebuah atau menciptakan sebuah handphone. Itu tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Jangankan terfikirkan, imajinasi aja nggak bisa. Mengimajinasikan juga nggak bisa. Sama halnya dengan manusia purba membuat pisau, terimajinasikan dalam pikirannya enggak. Dulu dia menggunakan pisau itu pakai pecahan batu yang terbelah, ada sisi yang lancip yang membuat akhirnya dia berpikir bahwa ini bisa dijadikan pisau. Akhirnya terbentuklah pisau dari generasi ke generasi, berkembang dalam wujudnya yang darinya batu, pecahannya serpian batu yang tajam, terus akhirnya menjadi sebuah imajinasi, jadilah pisau. Ada namanya proses perkembangan dalam cara berpikir manusia. Nah, artinya bisa kita lihat kesimpulan bahwa ada sesuatu yang ada di dalam diri manusia seperti diilhamkan gitu, seperti akhirnya dia mendapatkan satu penggambaran tentang imajinasi dari sebuah pembuatan pisau atau handphone itu sendiri. Nah, pertanyaannya kenapa hal itu bisa terjadi? Gitu kan. Ternyata kalau kita mau lihat bahwa imajinasi yang dimunculkan pada diri manusia yang tidak pernah terfikirkan atau tidak pernah terilustrasikan atau terimajinasikan, itu bisa muncul jadi sesuatu yang tidak ada menjadi ada atau nggak pernah terfikirkan jadi bisa terfikirkan. Itu karena benturan, karena satu bentuk benturan atau satu
apa ya, bahasanya itu benturan atau terkondisikan gitu, terdesak. Seseorang ketika terdesak itu akhirnya memunculkan sesuatu inspirasi dalam kepalanya yang tadi munculnya imajinasi itu tidak ada, tapi sekarang ada. Jadi bagaimana menciptakan sesuatu yang ada itu karena satu desakan, kata satu himpitan, karena satu terkondisikan, akhirnya memunculkan satu ide-ide dari sebuah inspirasi. Nah, inspirasi itu kan didapat karena suatu imajinasi. Imajinasi itu bisa dia dapatkan karena adanya satu benturan. Kayak manusia purba ketika dia harus memakan makanan tapi dia tidak bisa memotongnya gitu kan. Karena nggak tahu dia caranya memotong. Tapi ketika pada satu saat dia lagi berjalan, tiba-tiba pahanya tergoles oleh gesekan daripada batu yang tajam gitu dia. Tergesek terus luka berdarah. Nah, ketika luka berdarah dia ngeliat, ini tajam, berarti bisa memotong sesuatu nih. Akhirnya diambillah di batu itu, dibelah, batu itu diambil ujungnya untuk bisa akhirnya memotong. Nah, dari situlah kondisi dia diilhamkan atau dia diinspirasikan atau mendapatkan imajinasi untuk bisa membuat yang namanya pisau. Nantinya begitu, perkembangannya begitu. Jadi dari dasarnya itu betul-betul dasar, karena terkondisikan, terdesak, yang akhirnya munculnya suatu imajinasi. Berarti kita bisa lihat bahwa imajinasi manusia itu akan keluar dengan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Itu karena satu desakan. Desakan satu kondisi yang dimana dia harus memecahkan satu permasalahan. Nah, berarti sebenarnya masalah itu baik gitu loh untuk kita, untuk bisa memecahkan sesuatu, memasakkan masalah sesuatu. Kalaupun nantinya akhirnya manusia itu tidak mampu memecahkan permasalahan itu, paling tidak diajarkan kepada keturunannya ketidakmampuannya dia untuk memecahkan masalah atau memecahkan misalnya memotong daging. Dia bilang, nah ini aku udah berusaha untuk memotong daging ini tapi nggak bisa gitu kan. Saya nggak tahu caranya bagaimana. Kalau nanti suatu saat kamu menemukan cara untuk bisa memotong, maka ini menjadi satu keilmuan agar kamu bisa memberikan kemudahan bagi orang-orang di sekitar. Bagaimana caranya memotong daging itu. Nah, sama tadi dengan kejadian misalnya orang tua itu sendiri tergores pahanya batu, maka yang tajam itu akhirnya menjadikan dia bisa memberikan satu informasi. Terbentuklah pisau dari batu yang nanti akan diperbaharui oleh cara berpikir si anak, karena anak mendapatkan inspirasi dari bapak sebelumnya yang membuat pisau itu jauh lebih baik dari bapaknya sebelumnya, tapi masih dari jenis batu juga gitu, cuma hanya ada pegangannya mungkin gitu kan, jadi bentuknya kayak kapak gitu kan, diukir gitu maksudnya kan. Nah, nanti sampai akhirnya jadi pisau. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu didasarkan dari satu desakan, satu kondisi yang dimana memaksa cara berpikir manusia untuk mendapatkan sesuatu jawaban atau solusi dari permasalahan yang timbul. Nah, jadi jangan pernah menganggap bahwa masalah di dunia ini itu masalah yang ada dalam kehidupan ini menjadi satu masalah. Justru itu menjadi satu pelajaran penting bagaimana kamu mendapatkan solusi dari satu permasalahan itu. Makanya jangan pernah lari dari satu masalah, hadapi masalah itu, selesaikan gitu. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, ya bahasanya tuh ya dalam bahasa agamis, berserah dirilah kamu gitu kan. Nah, itu kesimpulannya begitu. Tidak hal samanya dengan handphone seperti itu. Jadi kita bisa ambil penggambarannya begitu. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan, mengapa harus ada Tuhan? Nah, kalau orang umum memang agak sulit ya untuk bisa menjawab ini langsung, makanya harus ada namanya proses
konsep kehidupan atau penciptaan, asal-usul penciptaan itu yang bisa memberikan cara pandang baru mereka untuk bisa memahami kenapa harus ada Tuhan gitu kan. Seandainya kalau nggak ada Tuhan, bagaimana orang jangan ada Tuhan aja hari ini, orang juga nggak percaya kalau ada Tuhan gitu kan. Bukti daripada mereka percaya sama Tuhan tidak membuktikan secara perilakunya. Ucapan percaya sama Tuhan, tapi perilakunya tidak mengindikasikan bahwa dia percaya sama Tuhan. Nah, kembali lagi bahwa mengapa harus ada Tuhan? Nah, lagi nih, mengapa harus ada Tuhan? Ya, kita sudah bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan tadi bukan dimensi objek. Tapi kenapa para nabi menganggap bahwa Tuhan itu menjadi satu gambaran objek? Ya kan, sesuatu yang abstrak itu tidak bisa dijelaskan. Coba kamu menjelaskan sesuatu yang abstrak gitu. Kita lihat dalam lukisan, orang melukis abstrak, bisa nggak dijelaskan maksudnya? Yang bisa menjelaskan hanya si pelukis itu sendiri. Walaupun terkadang ditanyakan, pelukis ini juga nggak ngerti apa yang dia sedang gambarkan. Namanya abstrak. Nah, artinya bisa kita analogikan bahwa abstrak itu sesuatu yang subjek. Ya, kita pindahkan kata Tuhan itu menjadi kata subjek. Tuhan itu adalah gambaran subjek. Nah, subjek ini tidak bisa dijelaskan. Karena kalau dia masih sifatnya luas, tak terhingga, tak terkatakan, tak terwujudkan, tak tergantikan, tak terdefinisikan, susah. Maka ditariklah sebagai sebuah ilustrasi dari ranah subjek kepada ranah objek. Sehingga ketika objek akan mudah dijelaskan atau diilustrasikan gitu. Nah, ketika Tuhan diobjekkan baru bisa dijelaskan bahwa Tuhan itu adalah misalnya Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, tinggal nanti bagaimana si seseorang yang mengenal gambaran tentang Tuhan itu menjelaskan tentang si kasih dan si sayang itu sendiri. Ya kan? Siapa itu kasih dan apa itu sayang? Saya nggak jelaskan di antara kasih dan sayang karena poinnya tadi adalah mengapa harus ada Tuhan. Nah, tadi setelah kita menjelaskan bahwa yang Tuhan itu asalnya adalah subjek, kenapa sekarang jadi objek? Karena untuk dijelaskan sehingga orang punya penggambaran atau ilustrasi agar lebih mudah mengenal siapa itu sebenarnya Tuhan gitu. Ya enggak? Nah, kalau berbicara lagi tentang kembali lagi pada satu kesimpulan bahwa mengapa harus ada Tuhan? Jawaban simpelnya begini aja. Ya, dalam kehidupan kenyataan, dalam kehidupan yang nyata ini yang kita lihat bahwa segala sesuatu yang terjadi ini atau tercipta ini, sudah tercipta begini, itu kita lihat di alam semua berpasang-pasangan. Baik di alam ataupun di diri kita sendiri, semua berpasangan. Ada laki-laki pasti ada pasangannya, perempuan. Ada kiri pasti ada pasangannya, kanan. Ada atas pasti ada pasangannya, bawah. Ada selatan, pasangannya utara. Begitu barat, pasangannya timur. Ada gelap, pasangannya terang. Ada gelap, pasangannya terang. Ada siang, pasangannya malam. Nah, semua berpasang-pasangan. Nah, kalau kita sebuah ilustrasikan bahwa ada hamba, pasti ada tuannya. Nah, kita bisa lihat hamba dan tuan ya seperti bos dengan anak buah atau majikan dengan tuannya. Nah, itu cuma ada dua itu, nggak ada yang lain, ya kan? Nah, kalau kita katakan bahwa ada Tuhan, berarti ada sih katakan Tuhan itu sama hambanya, pasangannya begitu, Tuhan dan hamba. Nah, kalau kita kerucutkan lagi, itu kita perluas lagi bahwa Tuhan itu adalah pencipta gitu kan. Pasti ada yang diciptakan. Kenapa bisa kita mengatakan pencipta? Ya karena kita juga mencipta gitu loh.
Sedangkan kita juga ada juga tidak dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan kita. Kalau menciptakan kita mau bicara orang tua, terus orang tua diciptakan kakek, nenek, buyut, ucu dan segala macam, ya ujungnya kan pasti ada. Nah gitu kita tarik ke ujungnya. Dia siapa itu? Sang pencipta. Pasangannya yang diciptakan. Nah, kembali lagi bahwa kenapa harus ada Tuhan? Iya kan? Ya karena pasangannya ada hamba, ada yang diciptakan. Ya kan? Ada anak buah, ada pembantu, ada jongos, ada ini semua. Berarti pasti ada pasangannya. Maka kalau dikatakan kenapa harus ada Tuhan? Karena ada hambanya, itu aja jawabannya. Simple aja. Kenapa harus ada Tuhan? Ya karena ada hamba. Kenapa? Karena segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Nah, itu kita menjawab pertanyaan yang pertama selesai. Oke? Kita masuk ke jawaban yang kedua.